Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amber Sugesti dari kelompok 6. Bersama rekan saya ada Adinda Kirana dan Diah Ayu Kartika Sari akan menjelaskan tentang metabolisme. Metabolisme adalah suatu ciri yang dimiliki makhluk hidup yang merupakan serangkaian reaksi kimia di dalam sel. Reaksi-reaksi ini tersusun dalam jalur-jalur metabolisme yang rumit dengan mengubah molekul-molekul melalui tahapan-tahapan tertentu. Secara keseluruhan, metabolisme bertanggung jawab terhadap pengaturan materi dan sumber energi dari sel. Metabolisme terjadi pada semua makhluk hidup, termasuk kehidupan mikroba. Terdapat 3 fungsi metabolisme secara spesifik. Yang pertama, untuk memperoleh energi kimiawi yang berasal dari degradasi sari makanan yang kaya akan energi lingkungan maupun energi solar. Yang kedua, untuk menyatukan atau menggabungkan berbagai macam molekul pembangun untuk dijadikan protein, asam nukleat, lipida, polisakarida, dan komponen sel-sel lainnya. Yang ketiga, untuk membentuk dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan di dalam fungsi khusus sel. Metabolisme protein. Protein adalah zat yang paling penting dalam setiap organisme dan juga merupakan bagian terbesar tubuh setelah air. Pada hewan akuatik, khususnya ikan, protein sangat penting adanya. Maka dari itu, apabila akan memilih pakan yang bagus, dianjurkan untuk memilih pakan yang proteinnya mencukupi. Metabolisme protein menghasilkan amonia. Metabolisme protein menghasilkan amonia sebagai zat ekskresi. Sebagian besar hewan akuatik mengekskresikan amonia melalui permukaan tubuhnya atau epitelium insang ke dalam air di sekitarnya. Organisme akuatik membutuhkan makanan yang banyak, memiliki protein. Namun, menurut Stickney 2005, hewan akuatik hanya dapat meretensi protein sekitar 20-25% saja, lalu sisanya akan terakumulasikan ke dalam air. Jika kandungan amonia yang ada pada hewan berlebihan, akan bersifat beracun. Namun dapat didetoksifikasi dengan dikonversikan menjadi urea, lalu diekspresikan dalam bentuk urin. Proses pemecahan protein ini dinamakan proses hidrolisis yang terjadi pada rantai polipeptida. Sebagian besar proses pencernaan protein terjadi di usus. Kebutuhan protein pada ikan tergantung pada umur dan ukuran ikan tersebut. Katabolisme protein. Katabolisme protein merupakan suatu proses pemecahan suatu molekul menjadi senyawa yang lebih kecil atau sederhana. Katabolisme protein merupakan pemecahan suatu protein menjadi asam amino. Yang kedua itu ada anabolisme protein. Anabolisme protein merupakan suatu proses mengubah senyawa kimia kecil menjadi molekul yang lebih besar. Anabolisme protein yaitu proses pengubahan asam amino menjadi suatu protein. Bahaya nikel bagi metabolisme protein. Menurut Effendi tahun 2000, kandungan nikel pada perairan untuk menopang kehidupan organisme akuatik sebaiknya tidak lebih dari 0,025 mg per liter. Karena jika terjadi kelebihan kandungan nikel dalam perairan tersebut, akan mengakibatkan gangguan yang terjadi pada sistem metabolisme protein pada ginjal dan insang ikan. Metabolisme protein pada krustasea. Sintesis protein yang terjadi pada krustasea sebenarnya sama dengan hewan-hewan yang lainnya. Asam aspartat serta asam glutamat yang berasal dari siklus Krebs disintesis dengan peralihan oksalosetat dan 2-oksoglutarat melalui reaksi yang bernama aminotransferase. Asam glutamat dapat pula dibentuk melalui aminasi reduktif. Reaksi tersebut kemudian dikatalis oleh glutamat dehidrogenase. Pada otot krustasean, banyak sekali terdapat adanya prolin. Prolin disintesis dari glutamat semialdehid. Arginin dan ornitin dapat merupakan prekursor prolin. Prolin sendiri adalah asam amino yang gugus R-nya nonpolar dan bersifat hidrofobik. Yang kedua ada metabolisme protein pada moluska. Konsumsi oksigen berfungsi untuk respirasi serta metabolisme.
baik itu metabolisme protein, metabolisme karbohidrat, dan metabolisme lemak. Dan hasil akhir dari metabolisme protein sendiri pada kekerangan mayoritas berupa amoniak. Hal terpenting yang berkaitan dengan protein adalah kemampuannya untuk dicerna dan diserap tubuh serta dikonsumsi. Kerang memiliki kemampuan untuk mencerna protein sekitar 85-90%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kekerangan dapat digunakan sebagai sumber protein yang baik bagi sekelompok atau semua kelompok usia. Metabolisme protein pada Echinodermata. Oksigen sangat berpengaruh terhadap metabolisme. Menurut Julian et al., tahun 2003, laju antara metabolisme dengan oksigen berbanding terbalik. Pada konsentrasi oksigen yang rendah dan suhu yang meningkat, maka laju metabolisme meningkat. Sedangkan apabila konsentrasi oksigen tinggi pada suhu yang rendah, maka laju metabolisme pun menurun. Hasil akhir dari metabolisme protein pada Echinodermata adalah asam amino. Kandungan protein dari hewan Echinodermata, contohnya tripang, cukup tinggi, berkisar sekitar 40-65%. Protein yang ada pada tubuh berfungsi sebagai katalisator dalam bentuk enzim-enzim dalam sistem biologis. Metabolisme karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi yang dapat menggantikan protein sebagai sumber energi. Pemanfaatan karbohidrat sendiri sebagai sumber energi dalam tubuh yang juga dipengaruhi oleh aktivitas enzim dan hormon. Enzim dan hormon ini penting untuk proses metabolisme karbohidrat dalam tubuh seperti glikolisis, gluconeogenesis, dan glikogenesis. Kemampuan ikan dalam memanfaatkan karbohidrat dapat dilihat dari kemampuannya pada saat menghasilkan enzim amilase sebagai pemecah karbohidrat. Pada proses pencernaan, karbohidrat mengalami proses hidrolisis. Hasil akhir metabolisme karbohidrat adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, manosa, dan monosakarida. Pada ikan, karbohidrat disimpan sebagai glikogen untuk cadangan energi, namun karbohidrat kurang efisien pada ikan. Nah, pada umumnya, metabolisme karbohidrat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu katabolisme karbohidrat, yang kedua yaitu anabolisme karbohidrat. Yang pertama, katabolisme karbohidrat merupakan proses pembebasan energi melalui reaksi kimia dengan atau tidak menggunakan oksigen, atau disebut juga dengan reaksi pembongkaran karbohidrat. Yang kedua yaitu anabolisme karbohidrat, yang merupakan suatu proses sintesis senyawa sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks dan dalam prosesnya membutuhkan energi. Apabila glukosa darah meningkat, hal tersebut memicu jalur metabolisme karbohidrat, salah satunya yaitu glikolisis. Glikolisis ini merupakan proses degradasi satu molekul glukosa atau C6 menjadi dua molekul pirufat atau C3 yang terjadi dalam serangkaian reaksi enzimatis. Hal ini menghasilkan energi bebas dalam bentuk 2 ATP dan 2 NADH. Glikolisis ini terjadi pada saat aerob dan anaerob. Untuk yang aerob, hasil akhirnya berupa asam pirufat yang masuk ke dalam mitokondria, kemudian menjadi asetil-CoA, lalu melalui siklus Krebs. Untuk saat anaerob, asam pirufat yang terbentuk tidak memasuki mitokondria tetapi direduksi oleh NADH. Hasil akhirnya yaitu berupa asam laktat. Selanjutnya, jika fase lapar, glukosa darah menurun, yang memicu jalur metabolisme karbohidrat, salah satunya yaitu glikogenolisis. Glikogenolisis ini merupakan proses pemecahan glikogen. Tujuannya yaitu pertama mendapatkan energi bagi otot, dan yang kedua bekerja di hati yaitu untuk mempertahankan kadar glukosa darah. Metabolisme karbohidrat pada Crustacea. Udang mampu mencerna karbohidrat pakan menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana dan dapat diserap melalui dinding usus sebelum masuk ke dalam aliran darah. Udang memerlukan karbohidrat dalam jumlah yang banyak, dikarenakan selain sebagai pembakar dalam proses metabolisme, juga diperlukan dalam sintesis kitin dalam kulit keras. Efisiensi penggunaan karbohidrat oleh udang berbeda-beda, tergantung dari sumbernya. Kemampuan udang dalam mencerna karbohidrat juga berbeda berdasarkan jenisnya.
Metabolisme terdiri atas anabolisme dan katabolisme yang merupakan jumlah total proses biokimia yang terjadi dalam tubuh suatu organisme dan meliputi metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Krustasea menyimpan karbohidrat dalam bentuk polisakarida bernitrogen yaitu kitin. Karbohidrat tersimpan dalam bentuk mukopolisakarida protein yang ada dalam epidermis dan hepatopankreas. Glikogen dan glukosa merupakan sepertiga simpanan karbohidrat yang siap digunakan sebagai sumber energi utama. Nah, karbohidrat dibongkar dari tempat penyimpanannya karena dibutuhkan untuk sintesis protein, produksi mukopolisakarida, sintesis ribosa dan nikotinamid adenin dinukleotida fosfat atau NADPH. Kemudian dibutuhkan untuk glikolisis yang menghasilkan produk akhir berupa L-laktasa atau karbon dioksida dan air. Yang selanjutnya adalah metabolisme lemak. Lemak merupakan ester asam lemak dari gliserol yang tersimpan sebagai energi dalam tubuh hewan. Lemak digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam jangka panjang dan juga untuk pergerakan atau cadangan energi ketika terjadi kekurangan makanan. Molekul lemak tersusun atas komponen mikro yang disebut dengan asam lemak. Pada jaringan ikan, lemak terdapat dalam jumlah yang banyak, mengindikasikan bahwa lemak menjadi energi cadangan yang lebih disukai oleh ikan daripada karbohidrat. Bagi ikan laut, lemak merupakan sumber nutrisi utama. Lokasi penyimpanan lemak utama pada ikan berada di otot dan hati, serta ada juga yang tersimpan sebagai lemak mesentrik. Kandungan lemak dalam otot ikan bergantung pada spesies, umur, pemijahan, pakan, dan juga tipe otot. Selanjutnya, komponen penting lemak. Yang pertama ada trigliserida. Trigliserida merupakan ester asam lemak dari gliserol yang menjadi tempat hewan untuk menyimpan energi. Yang kedua, fosfolemak. Fosfolemak merupakan gabungan ester asam lemak dan asam fosfatidat serta menjadi komponen utama dari membran seluler. Yang ketiga adalah wax atau lilin. Wax atau lilin adalah ester asam lemak dari alkohol monohidrat berat molekul tinggi dan juga sebagai komponen simpanan energi dalam tanaman ataupun hewan. Yang keempat, steroid. Steroid penting secara biologis dalam berbagai proses reproduksi. Yang kelima, ada sphingomyelin. Sphingomyelin merupakan ester asam lemak dari sphingosine dan juga merupakan komponen-komponen lemak dari otak serta jaringan syaraf. Asam lemak yang dihasilkan di dalam tubuh akan dibentuk lagi menjadi, yaitu yang pertama ada trigliserida netral. Nah, bentuk ini dapat digunakan sebagai sumber energi. Yang kedua ada fosfolipida dan glikolipida, yang dimana keduanya mempunyai sifat polar untuk pembentukan membran sel. Yang ketiga sterol. Sterol bersifat nonpolar, sangat penting bagi sel saraf dan juga dalam membran sel. Yang keempat ada asam lemak bebas. Asam lemak bebas akan membentuk asam lemak yang lebih kompleks melalui bantuan enzim. Yang kelima, lemak yang dapat melarutkan vitamin, karotenoid, dan sebagainya. Dan berikut ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan dalam pembuatan materi PowerPoint ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.